Oke. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu seni berkhotbah atau memberikan renungan. Saya mencoba bicara step by step, langkah-langkah membuat khotbah. Yang pertama adalah memilih bacaan yang akan dikhotbahkan. Ya. Jadi kalau khotbah itu harus ada bacaannya. Jangan merasa wah khotbah saya semedi dulu doa, nanti inspirasi itu datang dari Tuhan. Itu mungkin hanya diem tapi nggak dapat apa-apa atau ngantuk malah. Gitu. Tapi carilah sabda Tuhan, karena kitab suci itu cara Tuhan menyapa kita dengan bahasa manusia. Tuhan yang tak terjangkau itu supaya dipahami oleh manusia memakai bahasa manusia, dan kisah-kisah kitab suci itulah yang dipakai untuk supaya kita memahami kehendak Tuhan. Maka untuk berkhotbah carilah medium itu. Mediumnya adalah kitab suci. Medium yang menyatukan kita dengan Tuhan, menyatukan umat yang mendengar dengan Tuhan adalah kitab suci. Ya. Cara nyarinya gimana? Ada macam-macam. Yang pertama dari bacaan harian bisa. Kalau bacaan harian Anda harus punya penanggalan liturgi. Atau sekarang ini banyak buku renungan, inspirasi batin, ziarah batin, ruah, banyak sekali. Jadi itu renungan-renungan harian. Bahkan yang di gadget pun sekarang ada. Jadi kita tinggal buka, besok bacaannya apa ya? Kita bisa. Ya. Ini banyak sekali kalau konteksnya harian. Bisa dengan sesuai tema ibadatnya. Misalnya Anda diundang untuk upacara memulai, nah cari bahan-bahan kitab suci yang untuk memulai. Dan sekarang pun sudah ada bukunya. Anda tinggal pakai yang 40 hari, 100 hari, 1 tahun itu sudah ada semua. Ya, itu. Untuk Midodareni juga ada aneka ibadat. Untuk panen raya, untuk metoni semua ada semua. Bacaan-bacaan tinggal memilih. Nah, perikop-perikop favorit ini yang saya usulkan. Jadi Anda sebagai pribadi, sebagai seorang utusan, lebih baik punya perikop-perikop favorit Anda sendiri. Biasanya lahir dari relasi kita dengan Tuhan dalam doa, lalu kita menemukan perikop-perikop favorit. Tahap pertama tadi mencari bacaan, yang kedua membaca buku referensi. Dan lagi-lagi doa bukan banyaknya kata-kata, tetapi doa diam, mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita sudah membaca kitab suci, sudah tahu poin-poinnya, kita datang berdoa diam dengan Tuhan. Kira-kira Tuhan menghendaki saya bicara apa? Kira-kira Tuhan menghendaki apa kehendak Tuhan yang saya tangkap dalam doa ini, yang harus saya sampaikan pada umat kesayangannya. Itu. Ya. Nah, cara doanya ini saya jelaskan sekarang. Ini menjadi ini tidak hanya prodiakon, tapi latihan doa. Latihan doanya ini, doa meditasi itu terdiri dari 3 bagian. Ini doa meditasi para Romo Yesuit, doa meditasi Santo Ignatius. 3 bagian, yang pertama persiapan, yang kedua inti doa, dan ketiga penutup. Persiapan ini adalah selalu ambil posisi yang paling enak untuk berdoa. Saya di novisiat dulu selalu bersila dengan tangan diletakkan di paha itu, atau saya dengan dingklik doa. Jadi dingklik, kaki saya masuk, dingklik lalu pantat saya duduk. Nah, itu latihan-latihan dasar meditasi, kontemplasi seperti itu. Nah, tetapi kalau Anda sudah sepuh, udah nggak bisa nekuk kakinya, biasanya duduk. Nah, duduk dengan posisi tegak, posisi yang paling enak, dan tahan lama untuk berdoa. Dan doa biasanya 1 jam. Tapi jangan dipaksakan sekali doa langsung
baru pertama kali meditasi langsung 1 jam, mungkin akan ngantuknya lebih lama, bisa nanti selesai 1,5 jam kan ngantuk terus. Latihan pelan-pelan, 10 menit dulu, setengah jam, lama-lama setelah piawai ya 1 jam itu. Kita berdoa. Persiapannya apa? Yang pertama adalah menyadari diri saya berada bersama Tuhan. Tuhan ada di depan saya. Kesadaran itu sudah sungguh membuat kita merasa saya sudah bersama Tuhan di situ. Lalu yang kedua, permohonan-permohonan kita itu kita siapkan. Kalau kita mohon Tuhan, saya mohon pengertian untuk kitab ini, untuk doa ini, karena saya tidak mudah. Saya mohon Kau yang menjelaskan ini untuk saya, karena saya harus berkhotbah di depan lingkungan, umat lingkungan. Nah, disiapkan. Lalu mengingat pokok-pokok penting dalam kitab suci yang kita baca tadi, perikop. Ini pokok-pokoknya apa sih? Nah, kalau kita memang payah, ingatan kita mendingan dibaca lagi perikop tadi, diulang, dibaca lagi. Ya. Persiapan kurang lebih 5 menit, cukup untuk menenangkan diri, untuk merasa sadar di hadapan Tuhan. Lalu sisanya untuk doa. Nah, dalam inti doa itu biasanya mencecap-cecap poin yang mengesan dari kitab suci. Jadi kitab suci tadi ada poin-poin yang penting. Kalau ada kata-kata yang menyentuh hati Anda, berhentilah di situ. Tuhan mau ngomong sesuatu di situ. Yang paling ingat apa misalnya? Ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Saya merasa terpukul di situ. Berhenti di situ. Kok Tuhan membuat saya gelisah ya ketika sabda ini muncul. Saya refleksikan, ternyata kemarin saya bertengkar dengan mertua saya, dan saya tidak pernah mengampuni mertua saya. Maka pada saat itu doa ampunilah 77 kali 7 itu pasti Tuhan meminta kita berhenti di situ, diperdalam. Semakin gelisah itu semakin Tuhan ingin ngomong sesuatu. Ya. Sampai akhirnya kita merasa reda sendiri. Oh iya, ternyata memang mengampuni itu juga menyembuhkan. Sampai ke kata itu, mungkin itu maksud Tuhan di situ. Ya, mencecap-cecap itu. Ya. Memaknai poin-poin yang mengesan dalam kitab suci. Ya. Nah, lalu 10 menit, 7 menit terakhir itu biasanya untuk penutup. Penutup itu biasanya saya curhat sama Tuhan. Jadi selain tadi itu diam semua, ini terakhir curhat, saya boleh ngomong dari hati saya. Tuhan, kok saya tadi gelisah ya? Kira-kira apa yang Engkau kehendaki atas diri? Tuhan, tadi saya bahagia ketika menemukan poin itu. Engkau seperti menunjukkan jalan pada saya ini. Sampai kita sungguh merasa lega, merasa itu, lalu tutuplah dengan doa Bapa kami, atau doa kita sendiri yang menyentuh hati kita.